Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Para saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berawal dari kesepakatan istri Fir'aun yang bernama Asiyah dengan ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk menyusui Nabi Musa di rumahnya ibunda Nabi Musa alaihissalam, yang mana dari sejak itulah ibu Nabi Musa memiliki kesempatan untuk merawat Nabi Musa, yang mana sang ibu merawat Nabi Musa alaihissalam dengan penuh perhatian dan belas kasih. Nabi Musa alaihissalam tumbuh menjadi orang yang kuat dan gagah serta memiliki kepribadian yang kokoh. Maka ketika kematangan tersebut telah dia capai, Allah subhanahu wa ta'ala memberinya hikmah dan ilmu, yaitu kedudukan sebagai orang nabi dan seorang rasul. Dijelaskan di dalam Al-Quran, dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 14. Suatu saat ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berjalan-jalan di negeri Mesir, di saat suasana sedang legang, ada yang mengatakan di siang hari, ada pula yang mengatakan di malam hari. Lalu dia melihat dua orang yang sedang berkelahi. Ternyata salah seorangnya adalah dari bangsanya, yaitu bangsa Bani Israel. Sedangkan yang satunya lagi berasal dari bangsa Kibti, yaitu bangsa yang selama ini memusuhinya. Melihat Nabi Musa alaihissalam, orang dari Bani Israel tersebut meminta bantuan kepada Nabi Musa, sebab Nabi Musa kini dianggap sebagai orang yang memiliki kedudukan dan pengaruh di negeri Mesir, karena tumbuh dan besar di lingkungan istana. Ketika mendengar permintaan tolong orang dari Bani Israel tersebut, Nabi Musa alaihissalam segera menghampiri orang Kibti dan langsung memukulnya hingga mati seketika. Sebenarnya Nabi Musa alaihissalam tidak bermaksud untuk membunuhnya, hanya sekedar ingin memberi pelajaran kepadanya. Namun demikianlah, beliau menyesali perbuatannya dan mengakui bahwa itu adalah tipu daya syaitan. Maka serta-merta dia bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam Al-Quran, dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongannya dari Bani Israel dan seorang lagi dari musuhnya kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya." Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 15-16. Setelah kejadian tersebut, Nabi Musa alaihissalam menjadi khawatir berada di negeri Mesir. Dia khawatir Fir'aun dan kaumnya mengetahui bahwa dirinya telah membunuh salah seorang dari suku Kipti. Apalagi sebabnya adalah karena dia membela orang dari Bani Israel. Dia sudah membayangkan hukuman berat yang akan diterima apabila semua ini terbongkar. Beberapa hari kemudian, di suatu pagi, di sebuah tempat di negeri Mesir, Nabi Musa alaihissalam berjalan sambil menoleh ke kiri ke kanan karena perasaan khawatirnya. Tiba-tiba orang yang kemarin ditolongnya datang menghampirinya. Kali ini dia meminta tolong kembali kepada Nabi Musa.
karena dirinya kembali bertikai dengan seorang Kipti. Nabi Musa alaihissalam mengecam orang itu karena selalu membuat masalah. Dijelaskan di dalam Al-Quran, karena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat, yang nyata kesesatannya. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 18. Namun demikian dia tetap ingin membela orang Bani Israel tersebut karena lawannya adalah orang Kibti yang selama ini merupakan musuhnya dan musuh Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihissalam hendak memukul orang Kibti itu, sang Kibti itu berkata, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, "Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seseorang manusia?" Al-Quran Surat Al-Qasas. Seorang Kipti tersebut berkata demikian sebatas rasa takut dan perkiraannya saja bahwa jika sekarang Nabi Musa alaihissalam membela orang Israel tersebut, maka kemungkinan besar menurutnya pembunuh seorang Kipti pada kejadian sebelumnya adalah dia, Nabi Musa alaihissalam. Atau mungkin orang Kipti itu memahaminya dari ucapan orang Israel tersebut tatkala minta bantuan kepada Nabi Musa. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, berita tentang pembunuhan orang Kipti pada akhirnya sampai kepada telinga Fir'aun. Maka dia mengutus pasukannya untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu ada seorang yang mengetahui perkara sesungguhnya, segera memberi informasi kepada Nabi Musa alaihissalam dan menasihatinya agar dia segera keluar dari negeri Mesir. Dikisahkan di dalam Al-Quran, dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Sebab itu keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 20. Nabi Musa alaihissalam menerima nasihat orang tersebut dengan segera keluar dari negeri Mesir dengan perasaan takut dan penuh waspada. Selebihnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan. Dia tidak tahu kemana hendak menuju, namun dirinya terus berjalan. Ketika dia mengetahui bahwa jalan yang sedang dia tempuh adalah jalan menuju negeri Madian, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga membimbingnya kepada tujuan yang dikehendaki. Yang mana Madian itu adalah negeri kaum Nabi Syu'aib alaihissalam. Menurut salah satu riwayat, kebinasaan mereka terjadi pada sebelum Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah pelarian Nabi Musa dari negeri Mesir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.